Baik, para hadirin, tema kita kali ini adalah peran komunikasi bisnis pada era digitalisasi dan multimedia. Untuk mempersingkat waktu, sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber. Beliau adalah Bapak Prof. Dr. Okto Randa Payangan SE MSI. Kepada Bapak kami persilakan ke depan. Kita kasih aplaus dulu. Dan yang memandu acara pada hari ini adalah Bapak Makmur. Beliau adalah Kepala Marketing Fajar Online. Kami persilakan Pak di depan. Untuk itu kami langsung serahkan kepada host kita, Bapak Makmur. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini, hari yang berkah ini, kita kembali berkumpul dalam melaksanakan suatu kegiatan yaitu Bincang Marketing, yang mana pada hari ini sudah ada di tengah-tengah kita, yaitu narasumber, yaitu Prof. Dr. Okto Randa Payangan SE MSI. Payangan SE MSI. Beliau adalah guru besar program studi manajemen Unhas, dosen marketing strategi S1, S2, S3 Unhas, dan juga dosen digital marketing di Untar, Universitas Tarumanegara, Jakarta. Dan tema kita pada kali ini yaitu peran komunikasi bisnis pada era digitalisasi dan multimedia. Dan saya kutip salah satu di Al-Quran, yaitu di surah Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bi ilm inna syam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui tentangnya, karena pendengaran, penglihatan, dan juga kolbu akan dimintai pertanggungjawaban. Sama halnya dengan diskusi kita kali ini. Kalau kita berbicara terkait bincang marketing di era digitalisasi kita pada saat ini, kita harus mengetahui betul apa yang harus kita lakukan, apa peran komunikasi bisnis. Kebetulan yang hadir di tengah-tengah ini adalah pakar dari komunikasi bisnis di berbagai universitas. Untuk mempersingkat waktu, kepada beliau kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan sekaligus mengundang. Ya, beberapa tahun lalu saya kan anggota pengamat ya, Dewan Pembaca di sini. Karena dulu juga saya berlangganan Fajar, cuma sesudah itu ya karena apa kesibukan, ya enggak banyak membaca lagi ya. Jadi saya minta pada teman ngopi saya Pak Nasrun, Pak Nas, ya, oh ya ada ya. Tadi sama-sama ngopi di sebelum kemari. Saya minta tolong sama Pak Nas, bisa enggak itu saya dibuatkan surat pengabdian. Kami ini dosen, kalau tidak punya pengabdian seperti kegiatan ini, gaji kita tidak keluar Pak itu. Jadi harus Tridharma perguruan tinggi itu pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian. Ini masuk unsur penunjang, begitu. Jadi kegiatannya harus divisualisasi juga, ya dikirim fotonya ini. Karena dikti ini macam-macam juga Pak, selalu mau bukti fisik seperti KPK. Iya tuh. Sekarang nasib kita ditentukan oleh pusat. Dulu pengisian BKD di Unhas masih lokal. Sekarang harus pusat. Nah, ini kelemahannya ini. Saya tidak tahu apa kemajuan atau terlalu otoriter ya, pusat dikti terutama. Nasib orang pusat tentukan.
Baru yang mereview itu ya orang-orang, kalau saya lihat dia kasih sosialisasi itu di sama kita itu orang-orang ITG semua, S1, S2. Iya tuh. Nah, itu. Jadi ya sekarang ini periode waktu untuk mengisi BKD. Nah, harus dilengkapi ini. Nah, syukur Pak Nas dan Harian Fajar di sini menyetujui saya diundang. Saya bilang enggak usah, saya enggak sih, yang penting saya diundang. Begitu. Kalau perlu jadikan program untuk kalau ada topik menarik ya di Harian Fajar. Saya kira Bapak Ibu punya pengalaman, experience di lapangan. Ya, saya punya knowledge marketing teori apa, ya, mungkin kita bisa sharing. Jadi saya enggak menggurui ya. Maaf ini saya enggak datang, enggak menggurui, enggak. Kita sharing, diskusi saja. Walaupun ada materi saya ini yang saya susun-susun sesuai dengan topik yang diberikan, mungkin itu menurut pemahaman saya hal-hal yang Bapak Ibu harus pahami juga ya. Karena kalau kita mengajar di perguruan tinggi itu yang penting itu teorinya, apalagi S3. Ini pengetahuan yang saya susun ini 20 PowerPoint. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menangkap ya, karena materinya ini masuk kategori level S2, S3. Mohon maaf kalau, tapi terkait menurut pemahaman saya dengan judul ini ya, peran komunikasi bisnis di era digitalisasi ya. Singkat cerita, saya mengabdi di UNHAS sudah 36 tahun Bapak Ibu. Ya, jadi mengajar memang marketing spesial. Kemudian dalam perkembangannya sampai sekarang kita oleh teman Prof. Haris diangkat sebagai KPS di Untar untuk membuka program doktor S3 jurusan entrepreneur dan digital marketing. Nah itu. Kebetulan saya mengajar dua-duanya itu, kewirausahaan dengan digital marketing. Nah itu. Untuk mahasiswa program doktor. Jadi mudah-mudahan bisa Bapak Ibu bisa memahami materi ini walaupun ya sedikit berbau asing, tapi ya paling tidak menambah pengetahuan ya. Fakta di lapangan itu memang sering berbeda Pak. Ya, jadi COVID membuat kita kuliahnya daring. Sebenarnya itu bukan karena apa? Menurut saya bukan karena COVID ya. Kuliah daring itu bagian dari inovasi pembelajaran. Jadi bukan karena COVID sebenarnya. Justru dengan Zoom daring itu membuat semuanya lebih efisien, lebih efektif. Kan begitu ya. Mahasiswa saya di rumah mengajar kalau malam itu jam 8, 2 jam ke Jakarta. Mahasiswa S3 itu semuanya daring. Dan mereka kadang-kadang masih sibuk kerja Pak itu. Orang Jakarta itu luar biasa dia punya. Tapi ya mereka tidak ketinggalan dengan pendidikan. Baru level mereka pengusaha, jenderal juga ada. Ada Direktur BRINS, mungkin Bapak Ibu tahu, Pak Pangkar itu, Direktur BRINS, Insurance BRI itu. Dia mahasiswa kami di Untar, program doktor. Iya, alumni UNHAS. Nah itu. Ya, itu yang membuat kuliah daring itu makin
masif lah menurut saya ya. Ada satu program studi di universitas di Jakarta itu, ya Untar, selain Untar ada sekolah tinggi Tri Dharma Widya, Tri Dharma Widya Jakarta itu, mahasiswanya seluruh Indonesia Pak, program magister, MM. Ya karena saya mengajar di situ, saya tahu saya mengajar, jadi saya tahu ada dari Papua, ada dari Maluku, dari Nias, dari apa ini NTB. Ya. Jadi kadang-kadang hati kecil saya, kita kalah dengan Unhas juga. Kalah Unhas hanya mahasiswa lokal. Iya tuh. Sementara Jakarta sudah global dia punya mahasiswa. Ya itulah, mungkin karena hambatan regulasi atau apa di Unhas sehingga ya jadi, padahal kalau market kita luas kan bagus kan, iya toh, agak terganggu. Kalau pasar kita luas kan enak ya, kita berdampak pada pendapatan apa kan, gitu. Ya tapi itulah kebijakan setiap perguruan tinggi kan berbeda-beda ya. Mungkin Universitas Fajar juga nanti bisa melakukan expand ya, yang lebih luas gitu. Jadi untuk kehadiran saya ini saya mohon ya Bapak Ibu punya pengalaman, experience ya. Kalau istilah ekonomi itu ada customer experience. Ya saya punya knowledge management ya terkait dengan digitalisasi marketing ini ya. Saya juga sering belanja online. Biasa kalau saya hitung-hitung dalam sebulan bisa 1 juta lebih. Iya, saya beli macam-macam. Yang saya pakai ini online ini. Iya. Karena saya pingin, ya kita kan mengajarkan apa itu digital marketing, masa kita tidak praktekkan. Ya memang ada kelemahannya itu belanja online ya. Kadang-kadang yang datang tidak sesuai dengan ekspektasi kita itu. Iya, bahkan ada saya sudah bayar itu ya. Saya beli apa itu? Saya kan belum dapat itu apa penghargaan dari pemerintah 10 tahun kan. Itu kan ada anunya. Itu saya beli untuk yang 10 tahun tidak datang sampai sekarang. Kita mau komplain refund dananya ya. Ya tuh uang hanya harganya, kalau harga anunya kan cuma 40.000 tambah biaya pengiriman ya 70. Karena selalu itu ongkos, dia katakan apa itu gratis ongkir, padahal apa tidak sesuai Pak. Ongkirnya kadang-kadang itu 20 sampai 30.000, tapi ya itulah kita sulit komplain, iya kan? Nah itu, jadi itu yang kelemahan dari belanja online itu, ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah pegang materi saya itu, saya bisa mulai menjelaskan. Ya, poin pertama ya bisa diarahkan ke pertama itu ya. Next, ya itu, ya. Jadi bayangan saya ini Pak, terus terang maaf ini kalau saya mengerti sedikit ya. Bayangan saya kalau masuk di sini paling tidak layarnya sudah enggak, mungkin selebar ini. Sebenarnya ini bisa dimanfaatkan untuk apa itu layar ya ini, karena ini sudah putih, tinggal pasang itu apa namanya ya. Ya tuh kan ini kecil Pak, jadi kalau besar kan enak. Mungkin next time bisa dirubah lah ya itu. Ya jadi ini saya hanya ambil cuplikan Pak karena ini materi S2 S3 ya. Mohon maaf ini kalau mudah-mudahan Bapak bisa tangkap ya.
Memang ini ada dalam teori ada 5 tahapan ya yang kita Bapak Ibu perlu mengetahui bagaimana menciptakan suatu efektivitas strategi digital komunikasi itu ya. Itu ada 5. Ya, yang pertama identifikasi apa sasaran Anda. Jadi kalau Anda bekerja sesuai bidang-bidang, apa sasaran Pak moderator ini, Pak siapa namanya? Makmur ya, dia hit marketing kan, tentu dia bekerja apa sasarannya sebagai leader di marketingnya. Sama juga dengan Bapak Ibu ya, di bidang pekerjaan apa sasaran yang ingin Bapak capai. Saya sebagai dosen ya tentu apa sasaran saya datang memberikan di sini, iya toh. Nah ini materi saya terus terang saya baru susun-susun tadi malam ya, mungkin saya butuh waktu 1 jam 2 jam memilah-milah materi-materi baik yang ada di S2 S3 itu saya kombinasi iya toh ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami itu ya, itu ya paling tidak knowledge yang pengetahuan yang Bapak Ibu dapat bisa mungkin sedikit lompat ya. Ibaratnya kalau ndak punya SIM A terus dapat SIM B 1 ya, kan begitu ya. Begitulah model kuliah Pak itu. Tugas kita sebagai dosen berat memang itu ya, karena kita persiapkan 1 chapter menyusun 1 PowerPoint aja, bisa beberapa PowerPoint gitu yang ada kaitannya gitu ya. Nah, kemudian kalau Anda sudah mengetahui apa sasarannya ya, Anda harus memahami situasinya seperti apa ini. Seperti era sekarang ini dengan digital online itu kan masif sekali ya. Siapa mau sangka itu COVID bisa memberikan solusi terbaik bagi pengembangan digital online itu. Kan itu berkembang pesat. Dulu kan tidak terkenal itu sebelum COVID kan. Kan begitu ya. Jadi nanti COVID itu baru online bisnis itu berkembang. Orang dulu tidak mengenal itu belanja online. Terakhir itu situasinya. Iya, apalagi sekarang mahasiswa sekarang belajar enak, tidak beli buku Pak, tidak beli buku. Kalau dulu kita beli buku. Saya kadang-kadang itu ada mahasiswa saya di Tanah Toraja 100 soft copy buku saya berikan. Soal dia tahu baca atau tidak ya urusan dia. Yang penting saya kasih sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, kita presentasi apa yang diketahui, dipahami. Nah ini yang kedua ini kan kita harus memahami bagaimana situasi sekarang ini ya, perkembangan digitalisasi teknologi informasi itu. Kalau kita tidak tahu, kita bergerak di bidang media cetak, kita nggak bisa menyesuaikan diri, kan begitu Pak ya. Di Jakarta itu saya naik Grab, saya tanya sopir Grab anak muda kebetulan, saya bilang Anda ini kerja di mana? Awalnya dia bilang dulu saya di perusahaan percetakan itu yang mencetak kertas itu, tapi dia bilang saya ini resign Pak, di PHK lah istilah kasarnya gitu ya. Untungnya di PHK dikasih mobil, dikasih uang apa itu sangu ya. Nah, uang sangunya itu dia pakai DP untuk beli mobil, dia bawa Grab karena dia pengantin baru, sudah berkeluarga 1 anak. Dia bilang itu, saya bilang kenapa bisa kamu di PHK? Dia bilang ya itulah Pak, kurang lagi permintaan kertas koran ya, kertas untuk keperluan industri, ya kan? Nah itu akibat pergeseran itu. Nah, tentu kita di bidang media cetak Bapak Ibu ya harus antisipasi juga itu perkembangan teknologi itu, iya toh.
kita jangan merasa apa namanya itu ya, memahami bagaimana gain insight into your target audience. Ya, Anda tidak, sudah era digital, baru Anda tidak bisa menangkap apa yang menjadi sasaran Anda. Kan begitu. Ya itu kalau Anda tidak pahami itu ya, iya kan? Mahasiswa sekarang Pak, itu enak itu. Ya, dunia ada di genggamannya itu ya. Nah kalau dia tidak paham, dia hanya pakai ini HP-nya hanya untuk ya chatting-chatting, ya tuh, pakai selingkuh gaya baru, ya melalui ojek. Aduh, terus terang Pak, dengan kasus Sahnas itu saya dapat wawasan baru juga. Oh begitu gaya selingkuh, gaya baru. Ilmu baru Pak, kita dapatkan ya. Kurang pengalaman juga ini. Ya, saya juga heran loh kok bisa. Terus saya bilang, ini masih ada kelemahannya. Kenapa dia tidak selingkuh melalui email? Kalau bikin email dengan nama yang lain, pakai password, orang tidak, apa masih bisa bocor itu Pak? Iya kan? Hah? Oh chattingannya beda. Aduh. Oh, iya ya. Nah, itu Pak, itu ya. Jadi ya itulah yang kita perlu. Yang ketiga itu ya, bagaimana kita menangkap apa yang ada dalam pandangan kita sebagai target audience. Ya. Ya, sekarang ini Bapak Ibu punya target audience siapa? Ya, apakah masyarakat sudah terjadi pergeseran dari cetak ke digitalisasi? Nah, itu kan. Nah, dari dua itu mana yang lebih potensial, yang perlu diperbaiki? Itulah yang dikatakan gain insight into your target audience. Iya kan? Nah, seperti kuliah daring Pak, Zoom, itu Untar, Tri Dharma Widya Jakarta, di Jakarta Pusat. Luar biasa Pak itu ya, dia punya pasar seluruh Indonesia mahasiswanya. Kalah dengan tempat saya di UNHAS. Di UNHAS Makassar mahasiswanya lokal aja. Kan kita merasa kalah bersaing kan? Iya toh? Coba lihat itu, saya seminar di mahasiswa S3 itu. Seminar di sini, dia sudah seminar, dia telepon saya, Pak, sebentar ada GrabFood datang mengantar ya minuman dan snack sebagai tanda ucapan terima kasih. Coba berarti kan di pasar Excelso di sini kan makin luas Pak, bukan lokal lagi, kan begitu. Jadi hebat tuh dia Excelso mendapatkan market permintaan dari Jakarta Pak. Nah, itulah hebatnya belanja online itu, expand dari sistem. Iya kan? Dulu mana ada yang begitu Pak? Tidak ada. Nah, sekarang itulah yang memperluas pasar kita Pak. Jadi Bapak Ibu jangan lengah. Nah, kita juga begitu, sebagai dosen harus mempelajari itu. Nah, yang keempat ini ya kita perlu memilih most appropriate, itu apa yang paling pantas di digital communication tools itu. Apa yang paling pantas? Nah, itulah. Jadi mungkin ya contoh sederhana misalnya ini Pak Toh, kita menonton dari layar kecil, kenapa kita tidak memanfaatkan ini Pak, pakai LCD yang bisa, iya kan? Jadi kita ini salah memilih media, ada dinding tapi tidak dimanfaatkan. Ya sama aja Pak, di UNAS juga begitu.
ada dinding tidak dimanfaatkan, malah dibelikan televisi yang pengeluarannya 80 juta lebih kan. Dianggap modern. Ya kan? TV layar lebar kan 80 juta Pak. Nah, itulah kita salah memilih ya. Kita harus select the most appropriate digital itu. Apa yang lebih comfortable, lebih efektif, lebih nyaman. Ya, seperti di sistem di UNAS itu ada istilah psikola, ya, manajemen admin perkuliahan, psikola. Saya bilang kita ini kan bergerak di sektor jasa, pendidikan. Kenapa harus psikola? Iya kan? Baru yang merancang psikola itu kan dosen jurusan bahasa Arab, bukan dosen IT. Nah, saya profesor pemasaran jasa, marketing. Saya bilang pendidikan itu kan sektor jasa Pak. Jadi kita harus langsung. Makanya kuliah itu saya bilang jangan mahasiswa jangan kirim tugas ke email. Karena email sering tertumpuk-tumpuk dengan iklan, dengan surat-surat lain. Saya bilang kirim DM langsung ke WA, jauh lebih bagus. Bikin WA group, kirim tugasnya di situ melalui Google Drive, PDF. Cepat kan? Jangan kirim di email, jangan kirim di sekolah. Jadi saya tidak pernah pakai Pak itu sistem kontrol absensi kehadiran melalui sekolah, karena saya anggap tidak efektif. Ya mahasiswa saja menginput namanya susah, saya dosen juga, ya tahulah kita sering gatek juga ya, karena terlalu banyak perubahan-perubahannya. Iya tuh, kita mau yang praktis, kan begitu ya. Seperti orang tarik uang dari ATM ya yang cepat, jangan lagi tekan ini. Kan begitu, belanja online kan paling bagus itu kalau kita belanja pakai OVO. Karena kalau OVO langsung dieksekusi. Tapi kalau kita pakai transfer langsung, copy lagi kita punya nomor produk, baru kasih masuk kita punya nomor M-banking, kan repot. Kalau pakai OVO ya selesai, potong langsung eksekusi. Kan begitu, lebih cepat. Ya mungkin Bapak Ibu mungkin punya cara yang lain. Kalau saya OVO paling bagus. Ya jadi saya selalu masukkan berapa jumlah yang saya mau belanjakan pakai OVO, baru saya belanja. Ya, sama dengan kalau kita makan di resto, mau bayar ya pakai kres saja, iya kan? Kan begitu, cepat tuh, tidak perlu lagi kita bawa uang, ya sedikit modern walaupun gatek. Kan begitu Pak, ya itu. Terus next, yang berikut, yang kelima ya kita perlu mengembangkan ya, bukan, masih ada yang terakhir. Ya itu. Ya kita perlu mengembangkan komunikasi. Nah itu ya strateginya. Nah itu Bapak Ibu harus pahami bagaimana komunikasi strategi. Di digital marketing itu kan begitu ya. Strategi komunikasi kalau kita seperti alamat saja Pak. Kita sudah, awalnya saya juga nggak tahu ya, tapi setelah saya masuk ke dalam, oh rupanya kalau kita sudah belanja di Lazada, terus mau belanja di Shopee, kita punya data alamat itu sudah tercover semua sama marketplace, kan begitu. Nah itulah strategi komunikasi yang dikembangkan oleh para pelaku di digital marketing itu ya, yang mempermudah. Cuma mungkin strategi marketing mereka itu kan beda-beda. Ya toh, ada yang terutama dari perspektif kualitas dia belum bisa jaga ya. Tapi kalau soal
delivery, penyampaian pengiriman barang itu cepat, ya. Paling cepat mungkin kalau menurut saya 3 hari, 4 hari itu sudah datang, ya. Jarang yang 1 minggu, 2 minggu, ya. Jadi dan kita sudah bisa tahu perjalanan histori produk kita, dia sudah estimasi tanggal berapa tiba, tanggal berapa mulai order sampai tiba, dia sudah estimasi. Nah itu, ya. Sistem pembayaran pun awalnya itu yang mengantar barang, kadang-kadang saya nggak punya uang cash, nanti kamu titip saja nomor rekening, saya transfer. Kadang-kadang ada juga yang ngotot, bilang nggak bisa Pak kita. Saya bilang, kamu ini gimana sih, kamu praktekkan belanja online tapi tidak melakukan hal-hal seperti itu. Tapi mereka kadang-kadang sudah sadar Pak, ya itu, ya. Nah, ada pertanyaan Pak sebelum kita lanjut? Saya kira saya bukan menggurui ya. Mungkin Bapak Ibu bilang, ini Pak Otto datang kasih kuliah. Tidak Pak, kita ini, saya hanya memberikan pemahaman-pemahaman yang terkait dengan digital business, ya, melalui penggunaan media yang mereka gunakan, ya, gitu. Nah, mungkin di sini kelemahannya Pak, ya, penggunaan medianya masih salah ya, maunya bayangan saya pikir ini supaya kita lihat enaknya, ya. Nah terus next, ada pertanyaan, ya. Mungkin kita lebih bagus ya, mungkin Anda punya masalah-masalah, ya, pertanyaan, ya. Ada pertanyaan? Ya, kalau di PowerPoint ini, ya, next, ya, ini menunjukkan inilah bentuk keterkaitan antara berbagai media yang ada, ya, digitalisasi, identifikasi ekosistem, ya. Jadi penggunaan multimedia itu, ya, kita lihat bagaimana ekosistem digitalisasi itu yang bisa mempengaruhi ekosistem itu, atau share value development namanya itu, ya. Itu jadi sangat luas Pak itu, ya, sangat luas dia punya share value-nya. Bagaimana kita mengembangkan share value, ya. Katakanlah itu mereka kan lebih senang ya, mau terima uang cash, padahal tidak perlu, kita transfer langsung juga sama dia kan. Itu bagian dari share value, ya. Kita juga menghemat. Kadang-kadang Pak, saya di luar Pak, ya, dia bilang, Pak ini ada barangnya sudah tiba. Saya bilang, lempar aja di dalam halaman, nanti kau kirim nomor rekening, nah, saya transfer uangnya. Kalau kebetulan saya di luar, begitu. Nah, itu ada juga yang mengerti. Ada juga yang bilang, nanti Pak jam berapa Bapak ada di rumah, saya datang. Ada juga yang mungkin dia ragu juga. Ya, saya hanya percaya sama dia. Saya bilang, kau lempar saja ke dalam, ke garasi saya, foto, baru kirim sama saya transfer uangnya, kirim nomor rekening. Ya, itu cara kita mengembangkan share value supaya dia lebih cepat menerima. Begitu, ya, medianya seperti ini, ya. Memang ada gambaran cukup luas Pak itu, ya. Disitulah ada decision science, ya, bagaimana kita mengembangkan keputusan-keputusan melalui logika berpikir kita, ya, penggunaan teknologinya, ya, sebagai mediator, ya, itu ada semua Pak itu, ya. Terus next, ya ini, ya saya kira ini penting, ya, Bapak Ibu sebagai karyawan media, ya, perlu memahami itu. Bagaimana situasi, menganalisis situasi yang terkait dengan digital marketing, ya. Itu yang pertama, mungkin Anda perlu memahami bagaimana pesaingnya, ya, melakukan benchmark dengan pesaingnya. Ya, nah itu, ya, bagaimana Anda melihat customer, ya, dan melakukan aktivitas komunikasi terhadap pesaing, ya, seperti media Fajar. Saya
tentu pesaingnya kan ada. Bagaimana Anda melakukan ya semacam perlawanan ya atau komunikasi mengcounter apa yang dia tidak miliki, nah itu Bapak Ibu bisa lebih menjangkau lebih luas ya, dan apa yang kita tidak miliki, kita lihat kelebihan dia di mana. Iya toh, jangan-jangan mereka lebih unggul dibanding kita, Bapak Ibu ya. Ya karena ini sekarang persaingannya ketat Pak itu. Sama juga kita ini dengan mahasiswa, kadang-kadang mahasiswa lebih paham teknologi IT-nya dibanding dosen. Begitu. Ya, misalnya penggunaan media pembelajaran saja yang ada di kampus, kadang-kadang mahasiswa lebih tahu itu. Oh ininya yang Pak Diano. Oh. Ya, begitu. Jadi ini yang perlu kita Bapak Ibu pahami, Mbak. Ya, kemudian bagaimana memahami customer ya, gitu ya. Yang kedua itu ya, based on around customer itu apa yang pelanggan kita ini, Fajar ini yang mana sih? Ya, bagaimana karakteristik mereka, perilakunya, kebutuhannya, keinginannya. Itu yang Bapak Ibu harus tahu. Iya kan? Kalau nggak tahu ya sama, iya, kita bisa mengulang atau menerangkan. Seperti mahasiswa S3 Pak Jakarta, ada pengusaha, ada dosen, ada militer, iya tuh, ada apa itu, beda-beda knowledge lah. Nah ini yang kita perlu pahami, apa kebutuhan-kebutuhan mereka. Begitu. Terus terang Pak, saya mengajar penguji eksternal di UNHAN, Universitas Pertahanan Jakarta. Kadang-kadang saya yang kasih buku itu mahasiswa letkol yang kita uji, saya kasih buku juga dia Pak. Walaupun saya bukan orang militer. Itu bahkan ada ibu itu yang sering undang saya menguji itu, dia minta sama saya untuk menyusun PowerPoint-nya, mencari buku literatur yang terkait dengan militer Pak. Saya kasih, mereka kagum juga. Nah itu yang kita perlu pahami itu, ya. Jadi kita masuk di perguruan tinggi yang karakternya berbeda. Nah itulah hebatnya kalau kita orang marketing Pak, kita pandai memahami itu, ya. Nah cuma kadang-kadang Pak, apa ya? Ya saya pernah kecewa juga sama Bank Mandiri, iya kan? Pemegang kartu kredit, saya orang paling loyal pakai kartu kredit, karena saya membangun rumah itu 12 tahun saya pakai kartu kredit. Ya, nah itu. Ini cuma ini anehnya di Bank Mandiri ya. Mau maaf ini kalau ada konsultannya Bank Mandiri sini. Aneh saya bilang, kartu saya belum terima sudah disalahgunakan. Iya dok. Tanggal 5 disalahgunakan kan masuk SMS banking ya. Loh kok ini sudah kartu baru tapi saya belum terima. Nanti tanggal 6 baru datang. Saya komplain. Mereka tidak mau terima. Dia bilang, Bapak ajukan keberatan, surat pernyataan dan lampirkan bukti-bukti. Maunya itu saya tanya dulu sama kita. Iya kan? Kenapa bisa begitu Pak? Supaya saya jelaskan. Saya pergi ke Arif Rate di kantor bagian kartu kredit. Dia tidak mau terima saya itu. Dia tidak mau perhadapkan dengan atasannya yang bagian customernya itu, perempuan itu. Saya bilang, kamu ini gimana sih? Kita ada masalah kok tidak ditanya. Iya toh? Maunya kan kita ditanya, kenapa bisa Pak? Bagaimana bisa? Supaya saya jelaskan. Itu kan kartu siapa yang buat? Kan orang Bank Mandiri, siapa yang kasih masuk di amplop? Terus siapa yang kirim? Nah, kenapa ada orang bisa salah gunakan? Kan aneh kan itu ya. Itu masalah itu. Dan sudah disalahgunakan 340.000 lebih. Coba kalau 30 juta Pak, atau 300 juta orang, tapi kan tidak mungkin karena ini kartu punya batasan limit Pak.
Seandainya 30 juta saya blow up di media itu. Saya bilang ini Bank Mandiri tidak benar caranya mengelola kartu kredit. Iya kan? Untung cuma 340.000, tapi kan kita ya. Nanti 6 bulan kemudian Pak, baru dia kasih jawaban bahwa ternyata bukan Bapak yang salah gunakan. Nah, itu nanti di refund, tapi saya juga enggak lihat rekening saya apa refundnya sudah masuk atau tidak. Iya toh? Karena mungkin rekening saya terlalu banyak, jadi saya enggak tahu ya. Nah itu, ya, nah, itu yang kita perlu paham itu ya. Kemudian yang berikut yang di bawah itu ya marketplace analisisnya itu, ya, bagaimana perkembangan digital marketing ini di sosial media ini, marketplace mana yang paling masif dia punya perkembangan ya. Itu jadi mungkin yang sampingnya ya, yang marketplace analisisnya itu yang kita perlu. Jadi Bapak Ibu ya perlu melihat marketplace koran Fajar ini kira-kira mana yang ya, yang potensial masih bisa bertahan, masih bisa dikembangkan ya. Nah itu ya, sebagai influencer, sebagai intermediaris itu yang perlu Bapak Ibu paham itu. Ya, karena ini yang ini yang sangat dinamis perubahannya ya. Warkop saja itu, aduh banyak sekali warkop ya. Itu sudah bagus itu Pak. Kehidupan warkop di Kota Makassar atau kuliner ya bisa di sebuah tesis atau disertasi. Ya, supaya Bapak ahli bidang warkop ya, bidang digitalisasi ya. Next, terus pada ya sejauh mana wider macro environment ya, itu lingkup ini yang Pak, digital marketing environment ya itu. Jadi kita berada pada lingkungan yang environmentnya lebih luas ya di digital ya itu ya. Anda bisa lihat di situ bagaimana faktor internasional ya, kemudian ada faktor organisasi ya itu, terus ada specific country ya, inilah kalau media kita terlalu kecil jadi kita bekerjanya tidak efisien ya. Tapi kalau di tayangan lebar-lebar, nah itu sudah nampak ya. Begitu Pak ya itu. Terus ada faktor masyarakat ya, jadi sangat luas sekali Pak itu. Mungkin pengetahuan Bapak Ibu masih sepotong-sepotong ya, tapi ya perkembangan di multimedia, digital marketing itu sangat luas ya itu. Banyak elemen-elemen yang terkait ya. Terus next, atau ada pertanyaan Bapak Ibu yang mungkin Anda punya masalah ya di menghadapi di lapangan bagaimana ya. Itu ya, kenapa ada pertanyaan ya, silakan Pak, sebut nama ya. ya. Saya Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Prof. Sutri dari bisnis. Iya. Kebetulan saya ini penanggung jawab Karangan Bunga. Karangan Bunga. Karangan Bunga Pak Prof. Iya ya. Itu ya. Papan ucapan ya. Itu fisik Pak. Fisik Pak. Fisik ya. Jadi saya sebagai penanggung jawab hampir 1 tahun Pak Prof di Media Fajar. Kebetulan juga nanti kalau ada nanti acara-acara Pak Prof, Bayarnya potensial juga. Iya. Harganya kan murah. Iya dong. Ya. Jadi mungkin Pak Prof, pertanyaan saya ini yang terjadi di lapangan. Iya. Karena saya lihat kompetitor itu
sangat banyak sekali. Jadi kalau untuk papan bunga, sekedar informasi Pak Prof, yang ada di Makassar itu hampir 187. Ya, karangan bunga. Saya baru tahu juga kalau di Fajar ada usaha unit bisnis ya. Unik bisnis Pak. Karangan bunga ya. Ya, mudah-mudahan nanti Pak Prof ketika ada bisa dipromosikan juga ya Pak Prof ya. Nah, jadi akan tetapi Pak Prof, saya lihat dari analisis di lapangan saya, di lapangan memang saya lihat ini kebanyakan memakai konvensional, ya, masih tradisional ya Pak Prof ya. Sedangkan kami di sini sudah berbagai cara kita pakai digital, memasarkannya konvensional pun kita pakai. Tapi yang terjadi di lapangan ini masih banyak orang, bahkan pengusaha dan perusahaan pun masih banyak menginginkan yang konvensional, yang bunga-bunga itu Pak Prof ya. Bahkan salah satu ada perusahaan teman kami itu pakai vinil yang digital itu dia pakai sampai di harganya pun sangat murah, tapi ketika orang mau pesan masih konvensional. Jadi pertanyaan saya Pak Prof, bagaimana menurut Pak Prof ini? Ya itu untuk sementara dulu Pak Prof. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya baru tahu juga kalau ada Ada usaha karangan bunga di Fajar ya. Tapi nanti saya ya bisalah mempromosikan ya teman-teman. Yang penting saya ada nomor teleponnya itu. Karena kita di Unhas itu setiap wisuda atau promosi itu selalu ada karangan bunga. Nah, itu ya. Jadi mungkin karangan bunga ini kan pertama ya dia punya harga dulu Pak, itu yang harus bersaing ya. Harga bersaing, karangan bunganya menarik, ya toh, dan lebih variatif. Dia punya karangan bunga ya. Sekarang itu kan karangan bunga itu harus yang punya keunikan-keunikan ya. Lebar, murah, menarik dilihat. Ya kadang-kadang ukurannya ya mungkin ini terlalu besar ya. Selebar ini saja ya itu. Ya ini kalau sudah selebar begini, ini sudah di atas 1 juta kan lebih ya. Nah itulah. Dia punya form produknya itu harus bentuknya seperti apa. Itu Bapak harus pelajari. Analisis pesaingnya itu bagaimana mereka punya produk, cara ya apakah mereka tertarik dengan tulisan atau bunga dari kertas atau mungkin dari yang bunga-bunga hidup atau yang dimodifikasi dalam bentuk lain ya begitu. Jadi amati terus itu Pak. Nah yang paling penting di sini jaringan. Kalau Bapak tidak punya jaringan masuk di berbagai sektor, instansi, atau tidak ada media menggunakan media-media lain dalam mempromosikan, ya mungkin masyarakat sulit memahami. Mungkin Bapak bisa pasang, katakanlah pasang di suatu sudut pemukiman perumahan ya, di Sudiang misalnya itu, Sudiang Indah ya, di Klaster atau di Citraland, di Goa atau di sini ya ada paling tidak ada spanduk lah butuh karangan bunga ya. Ya, kan itu orang selalu lihat Pak, kalau orang lihat oh ya ada. Nah, dia tapi kalau Bapak promosinya kurang ya mungkin kurang. Makanya itu analisis situasi itu perlu Pak. Bapak pelajari jaringan ya, membangun networking dengan teman, dengan instansi ya. Kalau bisa ya Bapak on the spot ya, kunjungi beberapa instansi ya. Kalau sudah ada semua itu baru nanti lihat umpan baliknya seperti apa. Yang penting jangan mahal dan lebih lebih terjangkau. Karena memang itu potensial kalau saya lihat ya. Karena harganya bukan, saya kira tidak ada lagi yang
mungkin paling rendah sekarang 500 ya. Itu pun 500 biasa-biasa aja. Iya toh? Ukurannya mungkin 500 itu 2 kali 2 meter. 1,5 kali ya 2, mungkin ukuran ini Pak Jokowi ini. Iya toh? Tapi kalau yang 4 kalinya itu ya mungkin sudah. Jadi sangat potensial Pak. Nah ini mungkin Bapak harus dituntut bekerja keras karena itu memberikan dampak yang sangat jelas ya kinerjanya. Ya jadi kalau setiap tahun itu misalnya ada, Bapak sudah tahu bahwa di UNAS itu sekarang di UNAS itu bisa 3-4 kali wisuda Pak itu. Tergantung jumlah mahasiswa. Kalau lebih 1000 langsung. Pokoknya sudah capai 1000 langsung. Jadi tidak mengikuti lagi jadwal bahwa 2 kali saja setahun, tidak. Bisa 4 kali. Tergantung jumlah alumni yang dihasilkan. Begitu ya. Jadi mungkin ini environment-nya yang Bapak harus tahu itu ya. Di mana menjadi terutama untuk penyebaran informasinya. Kalau penyebaran informasinya kurang ya dan harus Bapak Ibu harus bersinergi. Walaupun tugasnya Pak siapa namanya? Pak Sukri, tapi yang lain juga harus membantu mempromosikan karena yang lain ini koleha dalam satu unit bisnis yang sama itu bagian saling terkait, menunjang. Jadi jangan misalnya ada bagian keuangan tidak melakukan itu, dia bilang akan bukan bidang saya, bidangnya Pak Sukri. Harus juga itu yang ditanam, itu namanya jejaring. Jadi kalau dari dalam tidak saling mendukung, itu susah, ya. Jadi itu harus ditanamkan oleh owner, tanamkan itu. Mari kita bahu-membahu bekerja sama menanamkan itu, ya, begitu. Itu menurut pemahaman saya Pak ya, yang kita harus memahami itu ya, karena Bapak yang paling disorot. Kalau kinerja orang keuangan kan dia hanya tahu mencatat apa yang ya. Itu. Apalagi yang Pak Makmur bagian marketing ya. Itu juga terukur dia punya kalau kurang greget ya enggak bisa cepat diganti. Kan begitu ya. Nah, karena kita punya persaingan banyak Pak, pasar kita luas, jangan sampai orang tidak tahu Pak, ya. Mungkin besok lusa ada pergantian Kapolda lagi, wah itu pasti kalau ada pergantian Kapolda atau pelantikan pejabat itu spanduk apa itu karangan bunganya yang besar-besar itu kan, iya tuh. Jadi mungkin Bapak ada majalah khusus ya. Sudah lengkap di situ, ada harganya ya, orang tinggal lihat, oh ini, ya tuh punya magazine, ya majalah khusus ya. Nah itu perlu didesain memang Pak itu, ya dibentuk. Kalau tidak ada itu Pak, susah Pak, ya. Itu susah kalau tidak ada majalah khusus. Saya pernah tanya tukang, ini kamu bisa bikin apa? Mana fotonya kamu itu yang kamu pernah lakukan? Kalau tidak ada itu berarti kamu tidak. Begitu. Jadi harus ada itu. Ya kita persiapkan Pak. Kalau kita sudah siapkan semua ya, iya toh. Baru tidak berhasil ya, mungkin kurang, masih ada yang kurang, iya kan? Tapi kalau tidak ada majalah khususnya ya seperti majalah mode, ya. Coba lihat yang promosi produk-produk dari Pulau Batam itu kan di media sosial itu ya. Bagaimana dia
memperagakan, ya mengganti setiap produk yang dia tawarkan itu, ya branded, nah, ya. Dan mudah diakses. Kalau sulit diakses ya gimana? Iya kan? Di digital bisnis itu kan kita mudah sekali mengakses, ya. Di mana? Lazada apa itu, ya. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Ya. Next, coba lanjut lagi. Ya. Ya, seperti ini kalau Anda lihat, ya ini bagian dari online marketing place mapping, ya. Jadi sangat luas sekali, Pak, ya. Sama halnya kalau kita apa itu namanya? Memperhatikan sangat luas, ya. Dia bagi dalam 4 segmen, ya. Jadi mulai dari segmen pelanggan, ya kan, kemudian search intermediary online-nya itu, ya kan, kemudian medianya, ya, dan dia bagi dalam 4. Kemudian destination area, nah, itu area destinasi itu yang menjadi sasaran, ya. Jadi memang ini sangat luas, Pak, ya. Kita tidak bicara melulu yang ada di benak kita itu pelanggan kita siapa gitu, ya. Itu kalau kita hanya fokus pada poin 1 customer segment, wah, iya kan, kita mau sehat walaupun berolahraga tapi tidak jaga pola makan, nah, tidak jadi juga, Pak. Nah, sama saja ini, Bapak hanya fokus di customer segmen saja, ya. Katakanlah segmen karangan bunga itu yang besar-besar, ya, Polda, gubernur, tapi tidak melihat sasaran lain, ya. Jadi itu ada 4 bagian klaster yang terutama di intermediarisnya itu melalui sosial medianya itu, engine kita harus promosikan di mana, iya kan? Nah itu, ya. Kemudian next poin berikut, ya, nah, seperti ini dibagi dalam 3 tingkatan aja, Pak, ini, ya. Itu customer, kemudian apa ini? Yang kedua supplier and intermediaries, nah, itu siapa pemasoknya, dan ketiga kompetitor. Nah, itu perlu dianalisis, ya. Kalau Bapak hanya melihat customernya, tidak melihat suppliernya siapa, intermediarisnya siapa, ya tentu akan sulit. Bapak tidak peduli dengan pesaing, nah, itu juga penting, ya, karena pesaing kita melihat apa yang kita amati di pesaing itu, dia punya strategik, ya, strategi dalam katakanlah ini, ya, intention dan planningnya itu, ya, bagaimana strategi yang dia fokuskan itu. Nah, itu perlu, ya, itu bagaimana strategi intention Fajar terhadap customer, ya, dia fokuskan kemana dalam kaitan dengan perencanaan, ya, itu perlu dipelajari, iya toh. Seperti ini, Pak, baru-baru ini kita kedukaan, ya, Prof. Wardihan, mantan WR2 itu. Menurut Prof. Irawan, dia bilang dia apa itu mengalami peningkatan apa ini apa lagi namanya itu, peningkatan
karena stres dia punya terios itu meningkat, ya, apa namanya dalam ilmu kesehatan itu ya. Nah itu berbahaya, itu gejala apa itu ya? Berbahaya terhadap peredaran darah. Jadi kita jangan stres Pak, karena kalau kita stres kita punya ada itu yang memicu peredaran darah terhambat. Uterius apa itu ya? Uteriusnya itu, ya, itu meningkat. Nah itu terkena pada 3 titik di jantungnya. Nah itu teriosnya itu kalau saya tidak salah ya, terios. Nah, jadi jangan stres. Kalau kita stres itu kita punya denyut arterinya itu kalau saya tidak salah, ya, itu terganggu. Nah kalau terganggu menghambat penyumbatan karena tidak lancar, apalagi dia ada penyakit bawaan, diabetes, kolesterol tinggi, dan pernah perokok berat. Nah itu berbahaya Pak. Nah itu yang harus dia mati. Jadi biar dia olahraga ya. Kalau dia kan olahraganya main golf, iya kan? Nah main golf kan bukan, kalau menurut saya bukan olahraga. Bukan olahraga kalau main golf ya. Ya itu hanya sekedar ya biasalah kalau kalangan have itu ya tentu dia cari olahraga yang sesuai levelnya, padahal sebenarnya bukan olahraga. Begitu. Ya tidak memicu ya. Jadi kelenjar anunya itu uteriusnya kalau saya tidak salah itu ya. Meningkat, akhirnya itu yang menghambat dia. Kebetulan saya seumur dia Pak. Ya, sama tahun, sama bulan, sama tanggal. Ya itu. Ya, nah itu kita harus jaga. Karena saya sudah 65 juga. Insya Allah tanggal 4 ini 65. Ya, gitu. Jadi ya sampai sekarang ini saya masih selain main bulu tangkis di sini, Depkeu, saya nge-gym juga 3 kali seminggu. Itu yang saya pertahankan. Kemudian, ya, kenapa? Oh begitu. Ya, saya push up masih bisa 40 kali ya. 2 kali sebelum mandi pagi dan sebelum mandi sore. Nah itu saya lakukan. Karena push up itu katanya memperkuat otot jantung. Nah itu. Nah, saya nge-gym juga begitu. Saya nge-gym usia 50. Jadi saya selalu jaga itu. Terus terang teman-teman saya di kampus, seumur saya di kampus kan saya Fakultas Ekonomi khususnya, saya paling senior. Senior pangkat, senior umur. Ya senior-senior lah. Masa kerja. Begitu, jadi yang penting jangan ngoyo Pak, jangan, bahasa Jawa bilang jangan ngoyo. Iya toh? Sering-sering ke mall lah. Kalau Bapak Ibu sering ke mall pasti ketemu saya itu, karena saya setiap hari Sabtu malam Minggu selalu di mall. Walaupun tidak belanja. Ya, itu. Syukur-syukur ada parkirnya apa itu? Elobeng. Elobeng, ya. Cuma itu Elobeng strategi bisnis juga. Ya sekarang sudah berubah kan 5.000. Nah, itu. Ya. Karena dia hitung-hitung juga, ya banyak juga kehilangan ini. Iya kan? Begitu. Ya jadi MP paling jarang ya. Nanti kalau saya sudah bosan di Transmall atau di Mari baru saya ke MP. Karena di MP terlalu ramai. Ya. Nah itu. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke
yang lain. Ya, next. Ya, ini yang Bapak Ibu perlu pahami ya, customer journey ya. Nah, kita harus paham ini customer journey pelanggan kita ini bagaimana ya. Itu apa yang dia butuhkan, brand ya, comparison ya, preferensi ya toh, kemudian dia mencoba, trial and purchase. Ini kita perlu pahami ya, sehingga kita bisa melakukan digital, delivery, usage, evaluasi, rekomendasi, ya itu yang perlu ya kita pahami. Apa yang dibeli pelanggan masyarakat ini terhadap perubahan-perubahan perkembangan digital marketing ini ya, terutama pada koran itu. Apakah meningkat, menurun, ya bagaimana itu? Ya toh, itu yang perlu dipelajari, yang perlu dipahami ya itu. Ya toh, sekarang studi itu dipercepat ya. Kalau dokter 2 tahun 6 bulan harus selesai dikti. Kalau master itu bisa 18 bulan. Ya. Itu 16 sampai 18. Itu harus itu perkembangan Pak itu ya. Sekarang kuliah enak, tinggal bayar SPP. Kalau buku enggak dibeli lagi. Karena buku sudah ada soft copy. Dosen yang bagus tentu dia kasih bukunya, soft copy-nya. Kalau dulu kita masih beli buku, masih numpuk, simpan di rumah, dibelikan lemari. Sekarang enggak perlu, simpan di handphone, beli yang kapasitas harddisknya besar, 512 ya. Iya toh, enak sekarang kuliah ya. Ya, ada dulu itu karyawan UNAS, dia honorer, dia mengawasi kita kalau ujian itu, ternyata dia juga meningkatkan dia punya kapabilitas, mencapai doktor. Sekarang sudah dosen di UNEM. Jadi dulu dia masih rantasa cara berpakaian, sekarang sudah rapi. Kunci mobil sudah digantung di sini. Iya toh? Kacamata di sini. Nah, itu. Ya, jadi ini customer journey juga ini kita perlu pahami ya. Kemudian next. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, ini PowerPoint yang saya cukup banyak ini. Ada 20. Ah, ini ada 3 cara ya digital marketing ya mempengaruhi customer ya dalam memilih dan mengakuisisi. Nah, itu. Ya, jadi cara pertama ya bagaimana konsumen mengakses, analisis akses. Nah, itu cara pertama ya. Ya sama dengan saya Pak itu ya. Saya kalau belanja, saya tidak pernah belanja di tempat lain ya. Saya selalu kalau online di Lazada. Itu. Alasannya karena lebih cepat saya mengeksekusi. Walaupun sempat kecewa, ya barang yang kita beli tidak datang tidak sesuai ya. Awalnya saya pikir, wah ukurannya cocok. Ternyata setelah sampai, waduh sempit. Makanya ada strateginya kalau kita memilih ukuran. Kalau kita biasanya pakai ukuran L, tingkatkan XL. Nah, biasanya kalau XL itu lebih pas. Seperti ini yang saya pakai ini di atas, karena saya lihat ada XXL, saya coba karena saya pernah beli XL, ternyata sempit, kecil. Nah, saya ambil yang XXL, double X. Nah, sudah cocok. Tapi lengannya agak panjang sampai sini. Nah, itu makanya saya gulung. Nah, itu sebenarnya murah. Yang mungkin yang perlu kita pelajari itu kenapa ongkirnya itu ya mau dibilang murah, tidak juga, katanya mahal ya, karena 30.000 itu 20 sampai 30.
dia punya ongkir. Jadi kalau harga produknya 70, nah itu biasanya kita bayar 90 atau 110. Nah itu. Tapi karena kita suka barangnya ya, ada juga sih yang bagus. Ya, seperti ikat pinggangnya ini online ini. Ini saya hanya beli kalau harga di anunya itu 50-an ya, tambah ongkir ya 70. Ini Gucci, nggak tahu asli atau palsu ya. Tapi jangan, kalau produk yang penting gantungannya bagus ya. Ada orang jelek biar dia pakai yang mahal tetap jelek dilihat. Iya tuh. Ya tergantung yang pakai. Gitu. Nah ini online juga ini. Ya kita harus praktekkan lah gitu ya. Gitu. Iya tuh. Ini yang gelang juga ini online juga. Iya tuh. Ada juga batu saya beli, bacaan, wah bagus juga ini, tapi saya kasih orang ya. Karena saya bukan pengumpul, saya donatur, Pak. Begitu. Ya. Kemudian yang berikut, yang kedua kita perlu social media for brand relationship. Nah, ya. Kita memilih social media mana yang ada merek-merek yang terbaik di dalam itu ya. Nah, itu. Ya, jadi mungkin kalau kita memasang iklan di digital magazine, Pajar, ya kita pasang merek-merek yang branded. Ya, karena kenapa? Ya karena mungkin segmen mau yang branded. Jangan kita pasang yang banyak lah gitu ya. Kita pasang yang anu juga. Ya. Branded. Kemudian ya yang ketiga SEO ya, Search Engine Optimization ya itu. Ya, di situ kita perlu ranking ya. Mana dari mesin digital ini yang punya better sales ya, punya penjualan yang bagus. Ya, itu kita perlu pahami juga ya. Jadi yang paham IT, teknologi informasi digital pasti dia tahu itu SEO. Ya, Search Engine Optimization ya. Next, ada pertanyaan sampai sini? Ya. Ini materi S2 ini. Mohon maaf kalau ada yang ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Begitu, karena sekarang apa sih yang tidak belajar ilmu itu kan tidak ada batasannya bahwa mungkin hanya dosen yang tahu oh, ini S2, ini S3. Iya tuh. Jadi biasa itu kalau orang S1 masih pakai yang brand-brand biasa. Kalau sudah S2, S3, sudah doktor pakai yang branded. Ya, biar yang KW ya. Gitu. Iya tuh. Seperti mobil itu ya. Istilah Innova itu reborn. Nah, itu yang mobil yang reborn itu Innova, itu yang saya maksud Innova rasa Alphard. Nah, itu menurut saya. Ya kan, walaupun saya tidak pernah naik Alphard, terus beli Innova reborn, oh ternyata ini mobil mesinnya rasa Alphard, suaranya. Itu menurut saya, Pak. Walaupun Innova standar ya. Nah itu bagus ya. Kemudian ini teori marketing. Kalau ini di S3 ya, materi S3. Tapi tidak apa-apa lah ya, supaya Bapak bisa paham. Oh ternyata kalau orang kuliah S3 kita tidak hanya belajar 4P. Kalau S1 kan 4P iya tuh, tambah lagi 8P ya, tambah 4C, tambah 4C, itu. Coba begitu luasnya Pak itu ya, teori marketing, teori pemasaran. Ya, mungkin Bapak hanya berpikir 4P, padahal itu hanya standar Pak. Sekarang 4P itu harian Pajar produknya itu ya, kalau tidak dimodifikasi menjadi 8P plus 4C dan tambah 4C itu 8C, itu sudah berapa Pak? 12 tambah 8, 20 variabel.
Mungkin Anda hanya pahami apa variabel. Iya kan? Ini sudah 20 Pak, itu ada penjelasannya ya. Ya, cuma saya tidak lihat Pak, terus terang karena kecil. Tapi kalau di sini pasti saya lihat. Mungkin ini masukan supaya lain kali kalau ada diskusi, ya kita pakai LCD baru teropong ke situ. Ya, tapi ini semua didesain melalui AIDA model, ada model AIDA. Nah, itulah. Yang pertama itu attention. Bapak Ibu sebagai karyawan Fajar harus tahu itu mana yang menjadi perhatian customer, attention itu. Ya, begitu. Karena kalau Anda tidak paham mana yang menjadi attention customer ya, yang tadi ya itu ya pasti tidak bisa melakukan. Ini orang mau makan pisang goreng, kita tawarkan ubi goreng, ya beda lah, iya kan? Kemudian ada interest, ya orang yang tertarik, ya tertarik baca digital online, belanja online, iya kan? Kalau kita tidak tahu mana yang dia suka, baru mana yang dia ingini, apa yang diingini itu, desire ya. Nah, terus sampai pada action yang terakhir di bawah itu, dia memutuskan untuk membeli kan. Nah, itu ada tingkatannya Pak. Ya, jadi kita itu sama halnya kalau kita mau nonton di Transmall ya, lihat dulu deh film apa yang bagus. Wah, kalau film anak-anak enggak usah lah. Begitu caranya. Lihat menu makanan mana yang bagus. Atau kita datang di resto, apa itu istilahnya? Apa yang paling enak di sini? Ya, recommended. Apa yang recommended di sini? Begitu. Dia katakan ini Pak, ini. Oh iya, cobalah. Itu. Begitu tahapannya Pak. Ada tahapannya itu. Jadi tidak langsung. Saya pernah di Sorong Pak, masuk di restoran. Saya bilang apa yang enak? Ikan apa yang ada sini? Dia bilang itu Pak. Dia tunjuk di kolam itu Pak. Tinggal satu. Oh ya, oke lah. Gitu. Iya toh? Dia bilang apa namanya itu? Dia bilang Napoleon. Oh iya, boleh. Pas selesai makan, tahu tidak harganya berapa itu? Sebesar gini ya. 750.000. Ya, kaget tuh. Untung bukan saya yang bayar, teman yang bayar. Teman yang bayar. Woi, kaget. Saya setengah mati ya, makan ya. Karena saya cuma berdua, saya sendiri kuasai Napoleon. Aduh, sudah sampai di sini napas, terlalu kenyang. Memang enak Pak Napoleon. Itu rupanya ikan yang tumbuh di karang bebatuan di laut, dasar laut paling dalam. Dan itu ikan ekspor. Napoleon. Iya. Iya. Memang dagingnya bagus Pak. Tidak ada tulangnya, tidak ada. Ada tulang tapi besar-besar. Jadi kita makan dagingnya. Nah, itu. Ya. Ya seperti itu. Kemudian yang berikut. Nah, baru kita masuk pada konten marketing. Ini yang paling penting ya. Jadi kalau kita mempromosikan ya konten kita apa gitu ya. Konten marketing kita itu, life cycle-nya ada itu. Jangan kita mau mempromosikan tapi kita tidak paham konten marketing kita apa. Iya toh? Begitu. Ibarat perempuan ya. Perempuan ada cepat menikah ya karena mungkin konten marketingnya bagus. Iya kan? Ada Tommy itu yang ya seperti sehari ini ya cantik tapi mungkin konten marketingnya kurang mantap walaupun dia sudah menikah ya dalam usia mentok ya itu. Jadi itu ada tahapannya. Konten marketing ini yang penting, sangat penting dalam
strategi, ya. Itu baru kita produce, promote, analisis, baru kita apply, ya. Nah, itu kita perlu memahami apa konten untuk mengimplementasikan itu, ya. Gitu. Nah, itu ada tahapannya, Pak, itu, ya. Ibarat kalau kita bikin masakan, ya kita buat apa bahan-bahannya itu, ya. Apa yang dibutuhkan, ya. Kalau tidak ada bawang putih kan kurang enak, kasih tambah bawang putih, ya, di perencanaannya itu supaya menjadi konten more unique, ya, menjadi unik, ya. Jadi medianya harus bagus, ya kan. Nah, begitu caranya itu, ya, konten. Ya, next, ada pertanyaan sampai di sini, ya. Nah, coba next, ya, ini pemilihan multimedia. Nah, inilah yang ya sering kita lupa, ya, kita memilih media mana yang bagus, ya, itu, ya. Ya, kalau media itu ya tergantung jangkauan, ya, kemudahan, aksesibilitas, ya, begitu, mudah dioperasionalkan, mudah dilihat, mudah telusuri oleh pelanggan, ya, begitu. Kalau pelanggan juga sulit mengakses, kan itu, ya, sulit, yang mudah di penggunaannya, ya, itu yang penting, ya, pemilihan multimedianya itu, ya. Kemudian next, lanjut. Ya, seperti inilah pemanfaatan multimedia, ya. Jadi punya sasaran-sasaran, ya, mulai dari strategi, ya, tingkatan pertama itu, ya, Anda bisa lihat dia ada 5 tingkatan, ya, dalam membangun tingkat aware, ya, aware sejauh mana aware konsumen kebutuhan, ya, kemudian pertimbangan consideration research-nya, analisis comparison, ya, perbandingan. Jadi kita memilih media mana yang bagus, baru kemudian kita membeli, purchase, dan yang terakhir kita loyal. Nah, seperti saya itu loyal di social marketplace Lazada. Nah, itu saya tidak mau, karena saya mau coba Shopee, agak ribet pembayarannya, kemudian pokoknya anulah, aksesibilitasnya sulit, ya. Jadi kita cari yang membuat kita loyal. Nah, saya di Lazada, makanya di Lazada itu kalau orang yang ngantar juga di rumah itu dia sudah tahu, Pak, karena sudah sering. Jadi, nah, ini juga yang Grab ngantar barang ini, kurir, itu mereka dibagi berdasarkan zonasi, ya. Jadi misalnya saya orang paling sering berbelanja, kalau dia ada belanjaan saya itu, oh ini Pak Otto ini di sekitar Taman Landria, nah itu mempermudah, iya kan, mempermudah aksesibilitas mencari, ya, itu. Jangan kita kasih menyuruh orang yang tidak paham, begitu, ya. Ini pertimbangan makronya penggunaan sosial media, ya, dengan konten marketing, ya. Kemudian next, ini bagaimana cara penyebarannya di dalam konten marketing, ya, contiguous itu, ya. Jadi how to be contiguous in content marketing, bagaimana cara penyebarannya. Yang pertama itu value proposition, ya, itu value-nya itu. Seperti saya kenapa suka di Lazada, karena value proposition dalam pola belanja, kemudian produk yang ditawarkan itu menurut saya bagus, ya, saya melihat di sini, ya. Saya lebih loyal menabung di Bank Mandiri, walaupun saya kecewa, Pak, ya, dengan kartu kredit, tapi menabung loyal.
daripada saya menabung di BNI. Walaupun gaji saya dari BNI. Jadi saya kalau di BNI saya tarik habis, kasih pindah ke BNI, ke Bank Mandiri. Nah itu. Karena memang ada budaya kerja di BNI yang saya tidak suka. Begitu. Ya? Ya? Kenapa? Tidak tahu kenapa ya BNI itu ya. Seandainya bisa dipindahkan Pak, saya pindahkan ke Bank Mandiri. Karena banyak, saya lihat di pegawai di UNAS ada, waktu saya lihat daftar itu ada sekitar 20 lebih orang pindahkan ke Mandiri Syariah. Nah itu tentu ada alasannya tuh. Kenapa dia pindahkan? Begitu. Ya? Nah itu cara kita, bagaimana kita penyebarannya itu. Ya? Kemudian pada social value, itu yang baru nanti interaksi. Nah, itu. Ya? Social value-nya mana dari social value yang bagus. Nah, ini online consumer behavior ya, dan implikasinya terhadap marketing ya itu. Ya, ini ada 4 ya. Dan ini model kajian disertasi atau tesis ya. Begini caranya, kalau mungkin ada di antara Anda yang kuliah lagi sementara kuliah S2 S3, begini caranya model membangun kerangka riset penelitian. Kalau Anda mau ahli marketing online ya pakai ini, model ini. Ada 4 eksogennya dan ini consumer online shopping behavior. Yang endogennya. Gitu, kalau mungkin ada di antara Anda yang kuliah S2 S3 ya. Atau siapa tahu ada yang mau S3 ya di Untar bisa menghubungi saya. Ya. Kuliahnya hanya 2 semester ya. 6 semester, tapi kuliah tatap muka 2 semester. Selebihnya 4 semester konsultasi jarak jauh. Begitu. Ya. Itu pun kuliah sesudah jam kantor. Ya, kalau Jakarta 6:30, Makassar 7:30. Jadi saya kasih kuliah 7:30. Kalau di UNAS kan harus tiap hari ya, tatap muka. Repot toh. Ya, terus next ada pertanyaan? Ya, lagi 10 menit ini jam saya. Nah, ini tahapan dalam konten marketing ya. Sangat luas ya, itu dibagi 4 tahapan ya. Ini selalu berubah-ubah di media saya. Ya, jadi ya tahapannya itu ya tingkat aware, tingkat interest, tingkat consideration, intent dan buy ya itu. Membeli. Ya. Nah itu. Jadi konten marketing itu ya tahapannya seperti ini. Begitu. Jadi misalnya kita kan kalau ke mall selalu di pressure dengan get 1 by 1. Ya atau get 2 by 1. Kan begitu ya. Ya. Coba kalau mobil begitu, buy 1 get 1. Orang iya bisa laku. Dia jadi tingkat aware-nya dulu gitu. Ya. Gitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai sini? Ya. Jadi intinya kuncinya di digital online itu sebenarnya di konten marketingnya. Kontennya Pak. Kontennya itu dia apa yang Bapak mau lakukan? Konten ya. Makanya YouTuber itu dia bisa banyak subscribe-nya itu di konten-konten yang dia buat. Jadi kuncinya di konten. Konten marketing ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, dan seterusnya
Mungkin kita lompat saja karena ini lagi 5 menit. Ya, ini ada 8. Next lagi. Next. Nah, ini. Ya, ini ada 8 cara bagaimana membangun value in mobile. Ya, jadi saya kira Bapak Ibu yang bekerja di Harian Fajar, ini yang perlu Bapak bangun. Ya, membangun customer value in mobile itu. Ya. Jadi apa yang pertama? Ya. Bagaimana Anda membuat better decision, ya, keputusan yang baik. Nah, itu dalam bekerja, ya, itu. Itu penting, Pak, ya. Keputusan hidup itu membuat keputusan itu yang terbaik, ya. Kemudian saving. Ya. Itu. Mau saving your life, saving dalam jangka kaitan pekerjaan, ya. Saving dalam hal menyangkut pengembangan pendidikan anak-anak atau apa itu, savingnya harus jelas, ya. Kemudian social connection, itu tadi Pak, bagian karangan bunga itu, ya, itu koneksinya harus jalan, ya. Coolness, ya, tuh kita harus coolness, ya. Entertain, ya, utility, ya, memberikan asas manfaat, ya. Convenience, ya, itu bagaimana Bapak Ibu bisa memberikan rasa aman, dan yang terakhir better services. Ini, ya, ini better services. Kalau kita tidak memberikan pelayanan yang bagus, ya, itu, ya. Mungkin ini hanya menurut Ross Dyson, ya, 8 sumber customer value in mobile approach and marketing. Ini menurut Ross, ya. Saya kira ini hasil penelitiannya, ya. Jadi bukan menurut saya hanya mengutip, ya, menurut Ross Dyson, ya. Futuris, dia seorang futuris, ya, gitu. Sehingga ya mungkin ada lebih, ya, mungkin Anda punya prinsip juga perlu ditambahkan, ya, mungkin bisa lebih dari itu. Value-value apa yang Bapak bisa lebih? Bapak bisa ngelawak, iya tuh, atau bisa apalah gitu, ya. Nah, yang terakhir lagi, next, baru, ya, nah itu yang terakhir, ya, kunci sukses. Nah itu, apa kunci sukses? Apa maknanya itu gambar itu di bawahnya itu? Apa maknanya itu? Yang ada titik-titik putih, kemudian ada hitam. Itu kan digambarkan sebagai hitam itu sebagai jalan yang bergelombang. Nah, itu ada filosofinya itu. Apa maknanya itu? Jalan yang bergelombang. Siapa yang tahu? Ya? Tidak usah malu-malu, coba. Ya, jalan berliku itu. Artinya, kalau Anda bisa mengatakan, bukan lupa-lupa, itu namanya kasuistik, ya. Artinya, kalau Anda bisa sukses dengan menghadapi gejolak, ya, penuh tantangan, ya, jalannya berliku-liku, ya, tentu Anda bisa mengatasi, yaitu Anda bisa sukses. Ya, seperti Putri Aryani. Siapa mau sangka Putri Aryani orang buta bisa menghafal lagu bahasa Inggris? Nah, itu tantangan dia itu. Iya toh, Got Talent. Saya yakin dia juara itu, ya. Saya yakin. Ya. Karena orang buta bisa menghafal lagu barat di usia 7 tahun, luar biasa itu. Ya, itu mujizat dari Tuhan itu, ya. Dan saya yakin dia bisa juara itu. Ya.
Dan dia buktikan juga bahwa dia bisa membahagiakan keluarganya, orang tuanya. Ya, jadi dia pakai filosofinya itu, melihat dengan hati. Nah itu, cara dia mengatasi kebutaannya, melihat dengan hati. Ya, saya kira itu, ya pas jam 11 waktu saya, mohon maaf kalau terlalu over, terlalu berlebihan materi saya apa sesuai, tapi saya harap bisa ya, ada pertanyaan dari siapa Bu? Ya, Ibu siapa? Bisa ke depan, Ibu Erni, silahkan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya terima kasih sekali Prof sudah share ilmu ini 1 semester Prof. Ya betul. Kita harus bayar kalau di S2 6 juta lebih negara. Iya. Di S3 12 juta. Iya. Punya ya. Dan saya kira ini materinya sangat bagus. Tapi sayang saya sangat menyayangkan karena beberapa marketing justru tidak stay sampai akhir di sini. Dan ini ya mestinya memang kalau pelatihan begini ada, kita mengusulkan pikiran, menganggap kita tidak tahu apa-apa supaya kita dapat apa-apa. Iya. Ya. Terima Super. kasih Prof. Iya. Yang jelas bahwa yang kalau menurut saya ekologi sekarang ekologi itu Iya. sudah bergeser. Iya. Jadi 2005 itu sudah tidak cocok diterapkan sekarang bahwa masyarakat bahwa media mempengaruhi media mempengaruhi masyarakat. Sekarang terbalik sebenarnya, masyarakat yang berpengaruh terhadap media mempengaruhi media karena masyarakat juga adalah wartawan di mana-mana. Mereka jauh lebih cepat dibanding media resmi seperti kita. Ya. Sebenarnya saya cuma untuk sekedar sharing ini Prof. Bahwa saya dalam marketing saya sangat percaya bahwa engagement itu sangat penting. Ya, terhadap relasi. Komitmen terhadap relasi. Soal apakah media apa yang digunakan itu persoalan yang kedua sebenarnya, persoalan yang ketiga. Tapi bagaimana engagement kita bangun dan bagaimana seperti yang dikatakan Prof tadi, social connection. Saya sangat sepakat dan semua langkah-langkah strategis tadi saya belajar dari John Hill tentang bagaimana strategi ketika ada perubahan ekologi, perubahan terjadi evolusi. Dan yang paling penting saya kira di sebuah perusahaan menurut saya Prof bahwa perusahaan itu harus mengakui dulu perubahan itu. Karena kapan dia tidak mengakui perubahan itu, maka strategi yang dilakukan pasti akan salah. Pasti akan keliru ya Prof ya. Ini mungkin saya salah ini Prof, tapi ini yang saya coba dapat dari beberapa yang referensi. Bahkan Renal Kasali mengatakan bahwa dalam bukunya dan Christensen di tahun 97 dia mengatakan begini. Internet of Things telah berubah, telah sangat berubah. Dengan perubahan dengan adanya digitalisasi seperti yang ditawarkan tadi oleh Prof, maka yang kita harus menyadari di mana kita sekarang, ya Prof ya, di mana sih kita sekarang, bagaimana posisi kita sekarang, dan kita mau kemana. Nah itulah tadi yang strategi yang dikasih Ki Prof. Kalau saya kira diterapkan yang tadi itu, saya kira bisa menjadi solusi yang baik ya Pak untuk semua perusahaan Prof ya. Ya. Dan itu yang saya coba sharing Prof bahwa Darwin bilang evolusi, perubahan. Dan bukan orang kaya yang bisa bertahan, bukan orang cerdas. Tapi orang yang mau berubah dan mengikuti perubahan itu yang bisa bertahan, bukan orang kaya, bukan orang cerdas. Dan saya kira itu Prof, saya terima kasih sekali Prof sudah hadir di sini menambah pengetahuan saya tentang digitalisasi. Bilang sama teman-teman sangat baik ini, ayo kita bertahan. Tapi ya mungkin mereka lagi Pak, namanya marketing Pak, teman-teman ada janjian dengan relasi dan lain-lainnya dan mengejar omset yang ditargetkan. Saya kira terima kasih Prof atas waktunya. Saya tunggu undangan ngopinya untuk berlanjut diskusinya. Ya, dan saya suka juga jogging Prof. Ya, hampir tiap pagi sebelum absen saya usahakan ada di lapangan untuk jogging 10 putaran. Ya, oke. Thank you Prof. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Jadi saya sependapat ya dengan Ibu siapa lagi? Ibu Erni. Ya, jadi memang kita kalau tidak saling mengengage itu ya. Jadi kalau satu kantor itu harus saling mendorong ya. Jangan
apa ya, bukan ya. Kita harus saling membantu karena itu bagian ibarat organ tubuh kita ini belajar dari manajemen organ tubuh. Ini saling mendorong. Kalau ginjal kita rusak, kita tidak bisa apa-apa. Jantung kita problem, tidak bisa apa-apa. Dan harus saling sama dengan mobil juga begitu Pak ya. Mobil itu kalau salah satu rusak pasti berpengaruh dia punya ya. Jadi harus diperbaiki dulu. Nanti kalau sudah normal baru bagus. Makanya tidak heran kalau kita ke bengkel itu harus ganti ini supaya stabil. Ya, jadi ini memang apalagi marketing Pak ya itu. Perubahan itu apalagi sekarang kita nggak tahu 5 tahun, 10 tahun akan datang ya. Seperti ilmu akuntansi ya. Ya, bukan saya melecehkan ilmu akuntansi. Saya percaya itu nanti 10 tahun atau 20 tahun akan datang, itu mesin yang mengerjakan pelaporan-pelaporan itu, bukan lagi manusia. Ya, makanya yang ambil program doktor ilmu akuntansi itu, disertasinya selalu mengacu pada perilaku SDM, bukan lagi pada kuantitatif metode. Berupa angka-angka tidak, perilakunya. Jadi ilmunya tidak jelas. Itu. Karena bukan saya menjelek-jelekan ini, lebih baik belajar marketing yang perubahannya dinamis dibanding ilmu akuntansi. Ilmu akuntansi kan ujung-ujungnya debit kredit, kalau tidak adjustment. Selesai. Nah, apa yang kita mau kembangkan? Ada di bawah Dr. Freud, dia bangga dengan ilmunya Dr. Freud. Itu Dr. Freud yang memanipulasi. Nah, apakah kita bangga itu? Memanipulasi data, keuangan terutama, tidak bisa. Ya, ada teman dosen, dia bangga dengan ilmunya Dr. Freud. Seandainya dia bangga dengan ilmunya dan orang sejahtera, nah itu bagus. Tapi ini dia bangga dengan itu, karena hanya merusak. Akhirnya manajemen yang dia terapkan, gali lubang tutup lubang, tutup sana biaya ini, tutup sana biaya ini, tidak jalan tuh. Kita tidak mendorong kepuasan, welfare ya, nah, itu. Jadi ya perubahan penting Pak ya. Makanya di Untar itu dia hanya membuka jurusan entrepreneurship dengan digital marketing. Kebetulan saya dosen pengajar di situ, salah satu ya di program doktornya sampai sekarang. Nah, itu. Siapa tahu ada yang mau berminat, kuliah hanya 2 semester, selebihnya konsultasi jarak jauh ya. Ya, tidak susah itu ambil dokter Pak, tidak susah. Yang susah itu endorse-nya, biaya. Ya, tapi yakin kalau sudah dokter itu mobilitas makin meningkat lah, ya. Nah itu. Kalau tidak dokter juga dengan era sekarang Pak, aduh susah juga. Lihat aja orang-orang partai politik itu, bisa raih gelar doktor apa kan? Nah, ya, jadi belajarlah setinggi-tingginya ya sampai ke negeri Cina untuk menguasai dunia. Ya kan itu. Ya, Putri Aryani juga dia berusaha untuk bagaimana dia bisa masuk di sekolah yang dia impikan. Nah, itu orang buta Pak. Saya ada janda itu 4 anak bisa selesai dokter tepat waktu. Kebetulan saya promotornya. Jadi saya selalu gunakan janda itu sebagai black campaign. Karena kalau yang saya bimbing-bimbing bapak-bapak atau anak muda lemas-lemas, saya bilang, masa kamu dikalah dengan janda itu kan? Iya kan? Janda aja bisa selesai. 4 anak ini. Dosen di Gorontalo. Itu. Dan dia bukan janda cerai, dia janda mati.
suaminya meninggal. Anaknya sudah besar itu, sudah mahasiswa, sudah mau selesai. Tapi dia perjuangan spiritnya, karena dia dosen, dia berupaya untuk itu. Jadi dia mau berubah. Saya selalu dorong dia untuk cepat selesai. Ya, saya kira itu. Ada lagi pertanyaan? Iya. Saya tadi tergelitik secara pribadi sebagai orang pajak Ya. dengan Prof pertama mengatakan sekira layarnya sudah lebar. Iya, saya Akhirnya apa yang kita baca juga sempit. Sebenarnya dalam konteks marketing makin sempit pergaulan kita. Seperti itu tonya yang bisa kita dapat kecilnya. betul. Nah, ini saya coba analogikan dengan apa yang dikatakan tadi Pak Prof. Betul. Jadi marketing itu sosial connectionnya tadi yang perlu. Ibaratnya layar yang tadi, kita lihatnya kecil semua, dapatnya juga kecil. Ya. Ini saya kecil juga. Iya, saya kira itu Prof Tabe ada pengen. Mohon maaf ini ya, saya sih orang marketing jadi selalu terbuka. Akhirnya saya sedikit down juga, aduh. Bayangan saya itu pasti sudah, oh layarnya pasti lebar gitu ya. Itu pasti gimana itu. Gitu. Karena di kampus saya juga Pak, dia sudah ganti juga pakai TV layar lebar, tapi menurut saya masih jauh lebih bagus pakai LCD dibanding itu. Karena ini kan biayanya besar ini. 80 juta kan satu TV yang 80 inci. Iya, 80 sebesar itu whiteboard. 80 juta itu Pak. Diganti semua. Padahal LCD ini Pak sayang loh ini. Ya, tapi mudah-mudahan saya bersedia nanti kalau ada topik baru yang bisa saya bawakan, saya bersedia untuk datang lagi diundang. Karena ini bagian dari pengabdian. Ya toh? Ya, untuk BKD, betul, untuk BKD. Terima kasih atas undangannya. Ya, teman-teman di Fajar, ya saya anggap teman-teman semua ya, semoga apa yang saya berikan bisa memberikan edit value yang ya menambah knowledge ya. Sekian dan terima kasih. Ya, baik, demikian tadi materi yang dibawakan oleh Prof. Semoga apa yang disampaikan oleh Prof. Otto bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Yang perlu kita lakukan yaitu tinggal kita ATM-kan atau amati, tiru, modifikasi. Yang terakhir, change now or never. Berubah sekarang atau tidak sama sekali. Selanjutnya saya kembalikan ke pembawa acara. Ya, terima kasih Bapak Makmur dan Bapak Prof. Sebelum ditutup mungkin foto bersama nanti. Ya. Baik para pemirsa, selanjutnya ada penyerahan piagam dari PT Media Fajar Indonesia kepada narasumber Bapak Prof. Dr. Okto Randa Payangan, SE MSI, yang diserahkan nanti oleh Bapak Manajer SDM dan Legal PT Media Fajar Indonesia, Bapak Ardi Samsu. Kepada beliau, saya persilakan di depan untuk menerima piagam. Siap. Ya, dilanjutkan foto bersama kepada para manajer. Diharapkan ke depan untuk foto bersama dengan narasumber kita.
Ya, dengan berakhirnya foto bersama tadi, maka berakhir seluruh rangkaian acara dalam diskusi dengan tema peran komunikasi bisnis pada era digitalisasi dan multimedia. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.